Jadi dirumus nih. Nah, sekalian, kita sudah diberi rumus oleh Allah bahwa di dunia ini kemudahan lebih banyak daripada kesulitan. Catat itu. Fa inna ma'al usri yusra ay ba'da dziki ya'til faraju. Karena sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Maksudnya setelah kesempitan akan datang kelapangan. Wa ba'da syiddati yakunul makhraju. Dan setelah kesulitan akan datang makhraj, akan datang jalan keluar atau solusi. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah fi diqin wa syiddatin huwa wa ashabuhu. Rasulullah dulu ketika beliau berada di Mekah betul-betul dalam kesempitan, dalam kesusahan, bukan hanya dirinya tetapi juga sahabat-sahabatnya. Bisa babi adal musyrikin alir rasuli wal mu'minin. Hal ini dikarenakan ulah orang-orang musyrik yang senantiasa menyakiti Rasulullah dan juga orang-orang yang beriman. Fawa'adahu Allahu bil yusri. Dengan demikian maka Allah menjanjikan kemudahan untuknya. Kama addada alaihim ni'ama fi awwalis surati tasliyatan wa ta'nisan lahu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di awal surat menyebutkan banyak sekali nikmat atasnya, atas Nabi Muhammad. Tujuannya adalah sebagai hiburan agar bisa menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Litatiba nafsuhu wa yaqwa raja'uhu, agar jiwanya menjadi baik dan harapannya menjadi kuat. Wa ka'anna Allah Ta'ala yaqul, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata, innalladzi an'ama 'alaika bihadhihi ni'amil jalilati sayansuruka 'alaihim. Sesungguhnya zat yang memberikan nikmat yang banyak ini, dia pasti akan menolongmu atas mereka, atas orang-orang kafir. Wa yudhiru amroka, dan akan menampakkan perkaramu. Wa yubdilu laka hadzal usra bi yusrin qarib, dan akan menggantikan untukmu kesulitan ini dengan kemudahan yang waktunya sangat dekat. Walidzalika qarrarahu mubalaghatan, oleh karena itu Allah mengulanginya dengan tujuan mubalaghah, sebagai penekanan. Faqal inna ma'al usri yusra. Allah kembali mengulang ayat yang sama, sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Aisayatil faraju ba'da dik, maksudnya akan datang kelapangan setelah kesempitan. Wal yusru ba'dal usri, dan akan datang kemudahan setelah kesulitan. Fala tahzan wala tadjar, oleh karena itu janganlah engkau bersedih, janganlah engkau merasa bosan atau galau kalau sekarang. Wa fil hadis, dan di dalam sebuah hadis dinyatakan lan yagliba usrun yusraini, satu kesulitan itu tidak mungkin akan mengalahkan dua kemudahan. Fa'idha farogda fansab, maka apabila engkau telah selesai dari urusan duniamu, hendaknya engkau mengambil kesibukan lain. Ayat fa'idha farogda ya Muhammad min da'watil khalqi, maksudnya apabila engkau telah selesai, wahai Muhammad, selesai dari mendakwahi makhluk manusia, fajtahid fi ibadatil khaliq, maka segeralah untuk beristihad, untuk beribadah kepada Khaliq. Wa idan tahaita min umuri dunya, dan apabila engkau telah selesai dari urusan dunia, fa'at sa'ib nafsaka, maka capekkanlah dirimu fi talabil akhirah, untuk mencari akhirat.
wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya engkau berharap. Ai ij'al hammaka wa raghbataka fi ma indallah, maksudnya jadikanlah ham kamu, prioritas kamu, dan juga keinginanmu terkait dengan hal-hal yang ada di sisi Allah, la fi hadid dunya alfaniyah, tidak terkait dengan dunia yang fana ini. Qala Ibnu Katsir berkata, al makna idza faragta min umuri dunya wa ashghaliha wa qata'ta ala iqaha fansab ilal ibadah. Maknanya adalah apabila engkau telah selesai dari urusan dunia dan kesibukannya, dan engkau telah menyelesaikan keterkaitanmu dengannya, maksudnya sudah selesai semuanya, fansab ilal ibadah, maka sibukkanlah dirimu dalam ibadah, wakum ilaiha nasyiton farih wal bal, dan lakukanlah ibadah itu dengan nasyid, dengan semangat, dengan hati yang kosong, artinya dengan hati yang fokus hanya memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhlis li rabbikan niyyata war raghbata, dan murnikanlah niat serta keinginanmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tadi hadisnya nggak mungkin dua kemudahan bisa kalah oleh satu. Coba dihitung. Mana dihitung? Coba dihitung. Usrun ini kan ada dua juga. Al-usru ada dua, kemudian yusron ada dua, al-usru ada dua, al-yusru ada dua, hanya saja bentuknya yang berbeda. Kalau al-usru itu dalam bentuk ma'rifah, sedangkan al-yusru itu dalam bentuk nakiroh, yaitu yusron. Mana? Yusron, dua tapi dalam bentuk nakiroh. Al-usru, tapi dalam bentuk ma'rifah. Jadi artinya apa itu? Dalam budaya orang Arab, ketika mereka menyebutkan dua hal yang sama dalam bentuk ma'rifah, itu maknanya satu, huwa. Tapi kalau ada dua benda, kemudian bentuknya itu nakiroh, meskipun sama, itu nilainya dua. Seperti nilainya misalkan dua. Firman Allah di surat Al-Mulk itu yang farji'il basara yang qalib ilaika farji'il basara karrotaini, yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Itu kan basar diulang dua kali karena ma'rifat, maka maknanya basar yang sama. Tapi kalau misalkan ada benda sama bentuknya nakiro, itu berbeda. Seperti misalkan ra'aitu toiron wa toiron, beda. Itu memungkinkan burungnya itu ada dua. Ya. Makanya kemudian di sini dikatakan bahwa ada dua kemudahan dan satu kesulitan. Ya, jadi rumus nih, sekalian, kita sudah diberi rumus oleh Allah bahwa di dunia ini kemudahan lebih banyak daripada kesulitan. Catat itu. Kemudahan lebih banyak daripada kesulitan. Apa dalilnya? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. B apa? Kok sama? Usrunnya dua kali ya kan? Yusrunnya dua kali. Iya, tapi ada yang membedakan dalam ininya, kedudukannya. Usrun itu ada alif lamnya. Fa inna ma'al usri, ada alif lamnya. Itu disebut ma'rifah. Noun dalam bahasa Inggrisnya. Noun apa? Diketahui. Ya. Diketahui. Maka suatu yang diketahui itu artinya dihargai satu. Nah, sedangkan inna ma'al usri yusra
Yusron, yusron itu tidak ada alif lamnya. Artinya unknown, tidak diketahui. Jadi kalau disebut fil masjidi tolibun, siapakah tolib itu? Ya bisa Ahmad, bisa Mahmud, bisa Hamid, bisa apa. Tapi kalau fil masjidi at-tolibu itu ya, itu nggak salah lagi. Ya, masya Allah, ya, masya Allah, itu, ya. Nah, itu rumus.